Tetapi tatkala kemudian penduduk neraka di dalam neraka, hitungannya lebih sulit ini. Sebagaimana firman Allah surat Al-Ma'arij. Firman Allah surat Al-Ma'arij ayat 41. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah." Di dalam satu hari, yang dimana satu hari itu kadarnya seperti yaitu 50.000 tahun. Nah, surat Al-Ma'arij, satu hari di sisi Allah kadarnya itu seperti 50.000 tahun. Mau ngomong nasewu, sini ngomong na 50.000. Kalau menurut penafsiran yang surat Al-Ma'arij yang menyebutkan 50.000 tahun, ini maksudnya adalah tatkala penduduk neraka dimasukkan ke dalam neraka, lantas mendapatkan azab yang cukup memilukan, maka hari-harinya yang dia dapati maka sebanding dengan 50.000 tahun sehari hitungan di akhirat atau di dalam neraka. Yujabuna illa ma yas'aluna minal mauti aw rahah walau yawmal muhina. Bahkan mereka penduduk neraka di dalam neraka itu tidak pernah akan dikabulkan semua permintaannya. Permintaan penduduk neraka apakah dikabulkan? Meminta air kepada penduduk surga tidak dikabulkan. Bahkan Allah berfirman kepada penduduk surga, Allah mengharamkan air penduduk surga untuk penduduk neraka. Dijawab tentang penduduk surga kepada penduduk neraka, kami kami telah dilarang oleh Allah untuk memberi air kepada kalian. Dan juga tidak pernah kemudian dikabulkan seluruh permintaannya tatkala kemudian mereka meminta mati. Jadi penduduk neraka meminta mati. Contohnya kayak pada firman Allah ayat tadi yang menggambarkan tentang permintaan dia kepada malaikat penjaga, itu malaikat Malik, untuk supaya dimatikan saja, tapi tidak pernah dikabulkan sama sekali. Dan juga tidak pernah dikabulkan pula apabila kemudian mereka meminta diistirahatkan barang sejenak atau sehari saja dari kemudian azab Allah yang Allah timpakan kepada penduduk-penduduk neraka di dalamnya. Bahkan minta istirahat sekalipun hanya sekejap itu tidak pernah diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum ketika mendapatkan satu kesusahan, kalau ada jeda istirahatnya, maka ada nikmatnya. Satu saat Anda itu ditimpa satu kesusahan yang berat, kalau Anda kemudian ada rehatnya 5 menit, 10 menit, atau bahkan lebih dari itu, maka ada nikmatnya. Kalau Anda kemudian membawa barang yang berat, kemudian dipanggul oleh bau-bau Anda, lantas bau itu kemudian diberatkan oleh beban itu. Tapi kalau suatu saat ada istirahatnya, Anda bisa meletakkannya sebentar, ada nikmatnya. Penduduk neraka di dalamnya tidak sedikit pun mendapatkan waktu istirahat barang sekejap pun. Naudzubillah summa naudzubillah. Terlebih hari-hari manusia tatkala di dalam kehidupan dunia dibandingkan hari Allah tatkala di akhirat, tatkala di neraka jauh berbeda. Sing lebih parah meninggal dinane dinanang neraka kan di dinanang dunia itu jauh berbeda. Contoh, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis Rasulullah wa Nabi Hurairah, yaitu dari Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, yudkhilu al-fuqara'ul mu'minina al-jannata qabla al-aghniyai bin niswi yaumin. Kalimatnya seperti itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang fakir dari kelompok orang-orang beriman ke dalam surga sebelum orang-orang kaya. Selisihnya adalah setengah hari. Kalimatnya, Allah memasukkan orang-orang fakir, orang beriman menuju surga sebelum orang-orang kaya. Selisihnya dengan orang kaya itu setengah hari. Setengah harimu yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala khamsi mi'ati yaitu 500 tahun.
Berarti di setengah hari di sisi Allah 500 tahun. Berarti setengah kira 1000 tahun. Berarti kalau suatu saat manusia di dalam neraka disiksa satu hari, berarti dia harus disiksa menjadi disiksa 1000 tahun. 1000 tahun seperti itu mendidu di dunia. Kan artinya apa? Manusia cukup celaka di atas kecelakaan atau kesedihan di atas kesedihan jika kemudian hidupnya di dunia itu singkat, hanya terhitung 60 tahun, 70 tahun, atau bahkan lebih dari jumlah itu. Tapi kalau itu hanya mengantarkan kepada neraka yang selama-lamanya dengan jumlah hitungan hari di sisi Allah seperti itu, maka cukup celaka di atas kecelakaan, bahkan kemudian kesedihan di atas kesedihan. Terlebih kalau dalam hadis Nabi, ini kalau dalam hadis Nabi, riwayatnya dari Ibnu Umar, yaitu di sana disebutkan idza dakhala ahlun nar ilan nar wa dakhala ahlul jannah ilal jannah. Tatkala penduduk surga masuk ke dalam surga, penduduk neraka masuk ke dalam neraka, ji'a bil mauti, lantas kemudian didatangkan al maut, diletakkan di tengah-tengah surga, di tengah-tengah neraka. Maksudnya lantas kematian diletakkan di antara surga dan di antara neraka. Lantas tatkala seperti itu kemudian ada penyeru yang datang menyuarakan satu seruan, ya ahlal jannah, ya ahlal nar, wahai penduduk neraka, wahai penduduk surga. Lantas kemudian tatkala mereka dipanggil, maut itu disembelih di antara surga, di antara neraka. Begitu seperti itu, lantas panggilan itu memanggil lagi kepada penduduk surga, penduduk neraka, ya ahlal nar, ya ahlal jannah, sungguh tidak ada lagi kematian. Maka fayazdadu ahlun nar, maka bertambah penduduk neraka, kesedihan di atas kesedihan, kesusahan di atas kesusahan, dan bertambah pula kemudian azab di atas azab, dan bertambah pula segala suka, segala duka cita, dan bertambah pula air mata di atas air mata. Atas dikatakan pula kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, fayazdadu, maka sungguh bertambah untuk kalian semua yang berada di dalam surga kebahagiaan di atas kebahagiaan, kesenangan di atas kesenangan, dan sukacita di atas sukacita. Dan lebih membahagiakan lagi, engkau akan merasakan semuanya itu selama-lamanya. Bayangkan kalau suatu saat penduduk neraka masuk di dalam neraka, namun bila uripe nang alam dunia mau 70 tahun, tapi membawa dampak azab neraka yang selama-lamanya. Naudzubillah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian berikutnya, tadi kan menjelaskan hari-hari akhirat dan hari-hari dunia. Antum bisa lihat yaitu dalam surat Al-Hajj, langsung di Al-Quran. Tatkala Allah menyebutkan hari-hari Allah di sisi Allah, itu di dalam surat Al-Hajj ayatnya yang 47. Di sana Allah berfirman, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu, sungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu, maka itu seperti bilangan 1000 tahun menurut perhitungan kalian di dunia. Mulanya namanya terbukan diumumkan sedina di sisi Allah, maka itu sebanding dengan 1000 tahun hitungan kita di dunia. Nek disiksa seminggu nang neraka berapa tahun berarti? Wah banget. Oh, namun dibilang kita disiksa seminggu nang neraka berarti kali 1000. 7.000, ya 7.000 ya. Namun dibilang subhanallah, oh ini memang kita bertahun coba. Ini ya kalau hidupnya terus-terusan bahagia. Yang namanya hidup di dunia kan campuran, ada sukanya, ada dukanya, ada musibahnya, sudah menjadi bunga-bunga semua manusia. Tidak pernah bulu siapapun dia. Yang namanya dunia seperti itu, senantiasa silih berganti antara bahagia dan duka cita. Semuanya, entah itu yang besar atau yang kecil, pejabat ataupun rakyat, sama memiliki keadaan yang seperti itu. Dan celakanya, kalau suatu saat kemudian usianya hanya 60, 70, emang neraka selawas-lawasnya. Naudzubillah subhanahu wa ta'ala. Dan ada yang spesifik, itu kan hari di sisi Allah. Tetapi tatkala kemudian penduduk neraka di dalam neraka, hitungannya lebih sulit ini. Sebagaimana firman Allah surat Al-Ma'arij, firman Allah surat Al-Ma'arij ayat 41. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah, di dalam satu hari yang dimana satu hari itu kadarnya seperti yaitu 50.000 tahun. Nah, surat Al-Ma'arij, satu hari di sisi Allah kadarnya itu seperti 50.000 tahun. Mau ngomong na 1000, sikit ngomong na 50.000. Kalau menurut penafsiran yang surat Al-Ma'arij yang menyebutkan 50.000 tahun, ini maksudnya adalah tatkala penduduk neraka dimasukkan ke dalam neraka lantas mendapatkan azab yang cukup memilukan, maka hari-harinya yang dia dapati maka sebanding dengan 50.000 tahun sehari hitungan di akhirat atau di dalam neraka. Nek nang neraka lebih lama sekali, hitungannya 50.000 tahun sedina namun dipindah hilmin ini kan. Dan berikutnya, lantas berikutnya adalah wama adraka ma yaumuddin, dan apa yang kamu ketahui tentang hari pembalasan, dan apa yang kamu ketahui tentang hari pembalasan, yaitu taqdimul lisani yaumil qiyamah, yaitu hari di mana besarnya perkara hari kiamat itu. Summa akadahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan bagaimana hari kiamat itu sesuatu peristiwa yang besar atau peristiwa yang agung atau peristiwa yang dahsyat, sehingga oleh Allah diulang kalimatnya, tujuannya untuk taukid, mengukuhkan. Mulanya Allah kan diulang, summa adraka ma yaumuddin. Kemudian apa yang kamu ketahui tentang hari pembalasan? Mau istitakuna Allah, apa yang kamu ketahui tentang hari pembalasan? Diulang maning, summa ma adraka ma yaumuddin. Kemudian apa yang kamu ketahui hari pembalasan? Kalau seperti ini, tujuannya adalah menunjukkan bahwa hari kiamat yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran ini peristiwa yang besar dan peristiwa yang agung dan peristiwa yang dasar. Karena kita tahu yang namanya kemudian hari kiamat adalah memang peristiwa yang sangat besar. Lantas summa fasarahu biqaulihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung menafsirkan ayatnya. Allah langsung menafsirkan ayatnya, yaitu yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idin lillah, yaitu pada hari itu tidak akan bermanfaat atau tidak akan memiliki atau tidak akan berdaya masing-masing jiwa untuk menolong jiwa yang lain sedikit pun. Besok tatkala kemudian pada hari itu masing-masing manusia akan menanggung resiko dosa yang ia lakukan sendiri-sendiri. Satu dengan yang lain tidak pernah kemudian akan saling bisa bantu-membantu atau tolong-menolong. Sampai-sampai kalau dalam riwayat yang lain itu disebutkan ada seorang suami bertemu dengan istrinya. Begitu istrinya tanya, begitu kemudian istrinya ditanya oleh laki-laki itu, lantas kemudian suaminya itu bertanya, bagaimana menurutmu tatkala kemudian aku menjadi suamimu dulu di dunia? Dijawab oleh perempuan itu, ya, kami itu adalah suami yang paling baik di antara laki-laki yang terbaik. Engkau adalah yaitu laki-laki yang soleh selama dulu aku di dunia. Lantas kemudian laki-laki suaminya itu berkata kepada istrinya, lantas kemudian berkata, boleh kemudian kau memberikan aku pertolongan dengan kebaikan satu saja hari ini, yaitu di mana kemudian agar Allah menyelamatkan aku. Tapi jawabnya istri itu kemudian, tidak. Hari ini sungguh sekalipun kita memiliki hubungan dulu di dalam kehidupan dunia, tapi hari ini tidak mungkin aku akan memberikan apapun kepadamu, karena masing-masing diri akan menanggung risiko dosanya masing-masing. Ini kalau menurut penafsiran dari Mujahid, di dalam kitab yang lain disebutkan seperti itu. Dan berikutnya di sini menunjukkan bahwa la yuqaddiru wahidun, tidak akan berkuasa seorang pun tidak akan berkuasa ala nafni ahadin, untuk memberi manfaat kepada orang lain. Berarti sekalipun deweknya kenal,
begitu hari kiamat tiba, begitu kemudian kita di padang mahsyar, begitu kita kemudian di yaumul hisab atau hari timbang, sekalipun saling bertemu dan saling mengenal, masing-masing akan menanggung dosanya masing-masing. Tidak akan bisa mampu seseorang kemudian memberi manfaat kepada orang yang lain kecuali orang yang diizinkan oleh Allah, kecuali karena memang ada syafaat dari Rasulullah dan ada syafaat dari orang-orang yang memang notabene diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, wala khalas, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mimma huwa fihi, yaitu dari segala apa saja peristiwa yang ada di dalam hari kiamat itu, illa, kecuali bagi siapa saja yang diizinkan oleh Allah, untuk siapa saja yang dikehendaki oleh Allah dan yang diridhoi oleh Allah. Kecuali memang ada pengecualian yang memang orang tersebut mendapatkan keridhaan oleh Allah dan Allah juga berkehendak. Karena kita tahu kan anak ajaran jenengannya syafaat Nabi kepada umatnya. Hadis ini kan sebetulnya hadis panjang. Tatkala besok begitu di padang mahsyar, semua semenjak zaman Nabi Adam sampai zaman akhir, manusia berkumpul semuanya di alam mahsyar. Matahari didekatkan dengan jarak 1 tombak. Manusia mengalami keletihan, panas sehingga mudah tenggelam oleh air keringatnya. Begitu seperti itu, lantas manusia merasakan takut sekali menunggu sampai 50.000 tahun, menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu seperti itu, mereka langsung bergegas menuju Nabi Adam. Lantas mereka kumpul semuanya kemudian bergegas menuju Nabi Adam. Ceritanya pada saat itu meminta tolong kepada Nabi Adam. Ya Nabi Adam, tolonglah kami. Bukankah kami ini adalah anak keturunanmu? Tapi jawab Nabi Adam, nafsi, 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 diriku, diriku, diriku. Maksudnya, aku hanya mengurusi diriku, tidak mengurusi kalian. Lantas mereka kemudian turun mencari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa juga menjawab demikian. Lantas kemudian mencari nabi-nabi ulul azmi, Nabi Nuh atau nabi-nabi yang memang notabene ulul azmi, mendapat jawaban yang sama. Nabi-nabi itu menjawab, nafsi, nafsi, diriku, diriku, diriku. Lantas bergegas mereka semuanya akhirnya menuju Rasulullah SAW. Begitu sampai di depan Nabi meminta izin kepada Allah. Begitu diizinkan oleh Allah, Nabi diberi izin untuk memberi syafaat. Tapi orang yang akan diberi syafaat oleh Allah dengan persyaratan mendapatkan, yaitu izin dari Allah, Rasulullah. Orang yang nanti akan diberi syafaat juga orang yang dikehendaki oleh Allah, dan orang yang nanti akan diberi syafaat juga orang yang mendapat keridhaan dari Allah. Allah ridho, Allah berkehendak kepada orang yang nanti akan diberi syafaat oleh Rasulullah. Persyaratannya adalah bersih dari segala syirik dan betul-betul mati dalam keadaan bertauhid, sebagaimana dulu disinggung di dalam kitab Fathul Majid. Persyaratannya kudu bersih dari segala syirik. Nembe Allah berkehendak dan Allah memberi keridhaan dan Rasulullah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak apa senengnya lah, dari lagi susah-susah nyesuk ternyata mendapat syafaat dari Allah, dari Rasulullah, masya Allah. Dan berikutnya, walakuru, kami akan menyebutkan di sini satu hadis. Tatkala Rasulullah bersama keluarganya, Rasulullah kan pernah dakwah kepada keluarga besarnya. Tatkala kemudian Rasulullah dakwah kepada keluarganya, Rasulullah kan berkata, ya Bani Hashim, wahai kabilah Hashim. Ini kan suku Rasulullah. Rasulullah kan dari keturunan kabilah Hashim. Kumpulna Bani Hashim oleh Rasulullah pada saat itu. Kemudian Rasulullah ngomong, ya Bani Hashim, wahai keturunan anak cucu dari Hashim, katanya, amkidu anfusakum minan nar, hendaklah kalian semuanya itu mencari keselamatan untuk diri kalian dari azab neraka. Rasulullah ngomong keluarga besar, hendaklah kalian semuanya itu mencari keselamatan dari api neraka, dari azab neraka. La amliku lakum minallahi syai'an, karena sungguhnya aku Rasulullah, aku Nabi, aku Muhammad Rasulullah SAW tidak memiliki kemampuan atas kalian semuanya untuk menolong dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Rasulullah saja wiswakas kami kemudian keluarga besarnya seperti itu.
ngasih wis diwakasi sampai wis boleh dewek terkait masalah men selamat dari hidup, yaitu dari azab neraka. Carilah Anda untuk senantiasa bisa selamat dari neraka, wahai keluarga besarku. Karena aku Rasulullah, aku Muhammad yaitu Rasulullah, tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk menghilangkan azab atau kemudian untuk menghindarkan azab dari Allah Subhanahu wa taala apabila menimpa kalian. Kita senai Rasulullah kami keluarga besarnya yaitu kabilah Hashim. Waqad taqaddama fi akhir tafsir surat Al-Syu'ara, sebagaimana dulu telah disinggung di tafsir akhir tafsir surat Syu'ara. Oh, ini berarti belum. Wong tafsirnya diwalik sih, diwalikan juz amma, sementara ini maksudnya ada di tafsir Asy-Syu'ara. Ayatnya tidak disebutkan di akhir tafsir surat Asy-Syu'ara. Oleh karena inilah, karena itulah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal amru yawma idzillah. Semua perkara pada hari itu milik Allah. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti kalimatnya, limanil mulkul yawma lillahi wahidul qahhar. Untuk siapakah kepemilikan atau kerajaan langit dan bumi, atau kemudian kepemilikan semuanya pada hari ini? Karena sungguhnya pada hari itu milik Allah, yaitu Zat yang maha tunggal dan maha perkasa. Surat Ghafir ayat 16. Sebagaimana pula firman Allah ayat yang lain yang semisal dengan ayat itu, al-mulku yawma idil haqqu lirahmani. Semua kerajaan pada hari itu milik Allah yang hak dan juga milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Pada hari itu semua kekuasaan, semua kerajaan yang hak itu adalah milik Allah yang Maha Pengasih. Surat Furqan ayat 26. Sebagaimana firman Allah ayat yang lain juga menyebutkan dan mengisahkan hal itu, Maliki Yaumiddin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang merajai hari pembalasan. Surat Fatihah ayat 4. Allah Qatadah, sementara kemudian Qatadah menafsirkan ayat ini, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzil lillah. Pada hari itu tidak ada yang berdaya setiap jiwa untuk menolong jiwa yang lain sedikit pun, karena urusan segalanya pada hari itu milik Allah. Qatadah kemudian menafsirkan wal amru, semua urusan apa saja pada hari itu demi Allah. Hari itu adalah hari milik Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya hari itu tidak ada yang bisa menyainginya seorang pun, dan sungguh hanya Allah yang maha berkuasa dan maha memiliki dan maha segala-galanya pada hari itu. Maka hendaklah kemudian kita semuanya mendekat kepada Allah dan senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hari itu pasti suatu saat akan menimpa seluruh kehidupan manusia tatkala kemudian kita semuanya kembali berkumpul untuk menghadapi rangkaian hari-hari kiamat. Hari di mana kemudian tidak ada yang bisa menolong kepada satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kepada kita semuanya. Berarti ini selesai. Besok berarti insya Allah tafsir surat apa ini? Berarti besok insya Allah surat At-Takwir. Insya Allah. Ada yang mau ditambahkan mungkin? Kayak nih awal ini ketonnya sebelum kayak bisa iya padahal ketemu iya banyak cukup ya. Nah dulu bahasan segi istami udah Rasulullah subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.